Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Terima kasih jemaat GPB Marturia yang telah mempersiapkan waktunya untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada malam ini. Kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita sambut dari Kidung Ceria 13, bait 1-2, kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu terhadap kami hingga pada malam hari ini. Kami seluruh warga jemaat GPB Marturia akan masuk dalam hadirat-Mu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi dan menguduskan setiap kami, sehingga semua kami yang beribadah kami penuh dengan sukacita. Dan kami serahkan malam hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu, Diaken Frianto, kiranya Tuhan urapi dan berkati sehingga apa yang diberitakannya menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membacakan Alkitab, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu yang hidup pada ibadah keluarga pada malam hari ini Tuhan.
Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga hamba boleh bisa memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Berkati juga para ibu dan bapak ibu jemaat di rumah masing-masing, berkati jaringan mereka, sehingga jaringan mereka boleh bisa menerima dengan baik dalam audio maupun visual Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan, judul perikop, kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya karena sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Dan jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Judul perikop pada renungan pada ibadah malam hari ini berjudul mengorbankan diri. Paulus menjalankan tugasnya sebagai rasul dengan hati yang tulus. Hal ini tampak dalam interaksi yang terjadi antara Paulus dengan jemaat-jemaatnya. Ia sangat peduli terhadap situasi dan keadaan yang terjadi. Karena itulah ia kembali menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus menulis surat yang kedua Korintus dari Makedonia. Paulus berada di Efesus ketika menulis surat 1 Korintus. Lalu ia menyeberangi laut Aegea menuju Korintus untuk menangani masalah yang ada di dalam kehidupan jemaat. Setelah ia berkunjung ke Korintus, ia mendengar ada persoalan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, yaitu para penentang Paulus yang berusaha untuk membujuk jemaat agar menolak Paulus sebagai rasul. Tujuan Paulus menulis surat 2 Korintus pertama, mendorong jemaat yang tetap setia, menjadikan Paulus sebagai bapa rohani bagi mereka. Kedua, menentang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan berita tentang Rasul Paulus.
Ketiga, menegur jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus yang terus-menerus menolak teguran Rasul Paulus. Hal ini Paulus lakukan untuk mempersiapkan jemaat Korintus agar dapat menerima kunjungan yang berikutnya. Ayat 11 menjelaskan bahwa Paulus menegur jemaat dengan cara merendahkan diri untuk menyadarkan mereka ketika ia menyatakan dirinya bodoh. Sesungguhnya Paulus ingin menyatakan kepada mereka bahwa merekalah yang bodoh. Kebodohan mereka disebabkan karena pengaruh dari orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Kebencian mengakibatkan seseorang melakukan kebodohan. Orang yang bodoh hanya berpikir tentang kenyamanan diri sendiri dan merusak orang lain dengan kebodohannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita bisa lihat di ayat 12 dan 13 bahwa di situ Paulus untuk meyakinkan jemaat yang berada dalam pengaruh orang-orang yang tidak suka terhadap dirinya, Paulus kembali membangkitkan ingatan mereka terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Paulus berharap dengan menjelaskan yang dia berikan, mereka dapat memaafkannya. Tidak selamanya orang yang meminta maaf adalah orang yang telah melakukan kesalahan. Jika ada orang yang meminta maaf karena ia tidak berbuat kesalahan, sesungguhnya orang tersebut ingin menyadarkan orang-orang di sekitarnya untuk memiliki kerendahan hati, agar dapat tercipta suasana yang damai dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu pernah menonton ya sebuah film Hollywood itu yang berjudul Face Off. Face Off itu menceritakan bahwa ada seorang pria yang tiba-tiba dioperasi wajahnya, diganti wajahnya dengan laki-laki lain. Otomatis kehidupannya berubah. Istrinya hanya mengenali lelaki yang telah dioperasi menggunakan wajahnya, dan ia menggunakan wajah lelaki lain. Dia susah payah berjuang untuk meyakinkan istrinya bahwa saya adalah suamimu. Orang yang di rumah itu adalah orang lain. Dia berusaha, gagal sekali, 2 kali, gagal 3 kali, sampai dia berusaha kuat tenaga. Dia mencurahkan memori-memori yang telah lama ia jalani bersama istrinya, dari pacaran hingga menikah. Dia kasih kata-kata yang mengingatkan masa lalu, kenangan bersama, kenangan terindah, kenangan terburuk, bahkan hal-hal rahasia kecil apapun dia utarakan, sehingga ia berhasil meyakinkan istrinya bahwa kenapa pria itu kok dengan wajah berbeda bisa mengingat masa lalu saya dengan suami saya. Dan dia merasa bahwa suami yang sekarang dengan wajah suaminya itu seperti pria lain. Dia berhasil mencari tahu dan berhasil meyakinkan istrinya kembali kepadanya. Itulah Bapak Ibu ilustrasi yang saya bisa berikan bahwa Paulus berusaha meyakinkan jemaat-jemaat yang kurang percaya akibat omongan dari rasul-rasul palsu. Dia berusaha merendahkan diri, dia meminta maaf, bahkan dia memberikan kata-kata yang selama ini yang diajarkan kepada jemaat. Ayo ingat ajaran Tuhan, kembali ke ajaran Tuhan. Saya percaya bahwa di setiap kehidupan pasti ada tantangan, jatuh bangun, lika-liku. Namun kita kembali ke manusianya tersebut. Apakah kita mau dan berselalu bersyukur kepada Tuhan dimanapun keadaan kita, pada saat terpuruk, pada saat kita di atas? Lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kita bisa lihat di pasal 14 dan 15. Paulus menyampaikan kesiapan dirinya untuk mengunjungi Korintus. Karena itu jemaat Korintus tidak usah merasa terbebani dengan segala keperluan yang dibutuhkan selama ia berada di Korintus. Paulus menggambarkan jemaat Korintus sebagai anak-anak dan dirinya sebagai orang tua. Karena itulah ia memperlihatkan cinta dan kasihnya
dengan cara bersedia untuk mengorbankan milik dan dirinya. Seseorang yang mencintai profesinya tentu tidak hanya sekedar melakukan tugasnya. Ia tidak akan melakukan perhitungan untung dan rugi. Ia rela berkorban hanya untuk menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya lihat untuk ayat 14 dan 15 ini, saya jadi teringat satu kisah. Saya tahu kisah ini, yaitu kisah hidup mertua perempuan saya, ibu mertua saya. Dia bercerita pada saat saya sudah berkeluarga dengan istri saya, kita berkumpul dan menceritakan kisah hidup dia yang dimana benar-benar terpukul, berubah 180 derajat. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, ibu mertua saya ditinggal oleh almarhum bapak mertua saya, yang dimana pada saat itu usaha ada yang dipegang oleh bapak mertua saya. Memang ibu mertua saya selama ini tidak memegang, tidak mengetahui, hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Mertua saya dikaruniai 5 orang anak. Anak yang kelima ini ditinggal ayahnya pada saat umur kurang lebih 6 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana beratnya hidup ini. Anak ini masih pada sekolah, kuliah, sekolah, dan paling terkecil baby kurang lebih 6 bulan. Banyak tantangan di dalam kehidupan ibu mertua saya, tapi dia tetap berserah, percaya kepada Tuhan bahwa ini sudah takdir dan dia harus menjalaninya. Dia berserah kepada Tuhan. Bayangkan bahwa usaha yang selama ini tidak dipegang, tiba-tiba harus dipegang. Tidak tahu dari nol sama sekali. Keluarga besarnya bahkan berpikiran, paling ibu itu sebentar lagi pulang kampung, bercocok tanam di kampung. Karena lihat, mana bisa ibu itu memegang usaha suaminya dan mengurus 5 anaknya. Itu yang dipikirkan. Bahkan tetangga menganggap remeh bahwa ya gak bakal bisa lah itu. Mohon maaf kata, ibu mertua saya berjuang dan dia balik lagi ke firman Tuhan bahwa motivasi ibu mertua saya adalah anak-anak. Dia berpikir bahwa inilah titipan Tuhan, titipan almarhum suaminya. Saya harus perjuangkan, saya harus double job, saya harus mengorbankan waktu saya harus menjadi ayah, saya harus menjadi ibu, saya harus menjadi tulang punggung. Dengan berjalannya dengan waktu, puji Tuhan sampai sekarang, ibu mertua saya sudah menyekolahkan, bahkan menguliakan, bahkan menikahkan 2 anaknya termasuk saya. Tinggal satu lagi yang bontot, yang waktu ditinggal ayah itu 6 bulan, sekarang tinggal tahap kuliah. Saya ingat kata-kata dari mertua saya bahwa setiap tantangan harus kita hadapi. Pada saat kita jatuh, kita harus bangun. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh, kita bangun lagi. Itulah kehidupan. Namun kita satu yang harus kita nomor satukan adalah kepada mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap ucapan syukur itu adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur pada hal apa? Rezeki kita lancar. Tapi pada saat kita terjatuh juga kita harus mengucap syukur bahwa inilah yang diberikan Tuhan. Ada masanya semua. Dan puji Tuhan, keluarga yang selama ini menganggap remeh, teman-teman menganggap remeh, bukannya menyombongkan, mereka salut. Luar biasa. Bahkan saya sendiri bilang ke istri saya, anaknya, putrinya, kita bisa gak seperti ini? Apa bisa kita seperti ibu mertua? Tapi saya berpandangan bahwa yakin bisa kita. Kita berserah kepada Tuhan. Itulah yang ditinggalkan. Jangan ditinggalkan oleh mertua. Kita jangan pantang menyerah, berserah kepada Tuhan. Jatuh kita bangun lagi, jatuh kita bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itulah sebuah kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, itulah renungan malam hari ini.
Kiranya renungan malam hari ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, menjadikan kita kuat bahwa segala sesuatunya harus berserah kepada Tuhan. Pada saat kita jatuh, pada saat kita ada masalah, kita berserah kepada Tuhan. Pada saat kita ada di atas, pada saat kita lagi bagus, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Marturia DKI Jakarta. Berkati program-program kerja di gereja kami, kiranya boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Rocky S. Karinda beserta istri Ibu Marlin. Berkati di dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, dan keluarga. Berkati juga para majelis, pengurus ke-6 Pelkat, pegawai gereja, dan koster di dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, serta keluarga. Kiranya juga Engkau, Tuhan, mau memberkati para keluarga-keluarga yang sedang sakit ataupun yang sedang terbaring ataupun dalam pengobatan berjalan. Kiranya Engkau juga mau menyembuhkan dan memberkati obat-obatan yang mereka akan minum. Demikian juga untuk para keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang merayakan sukacita dengan bertambahnya umur 1 tahun. Demikian pula dengan ulang tahun perkawinan, demikian juga dengan kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami di surga, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, serta jajaran-jajaran menteri sampai ke tingkat paling bawah, RT atau RW. Berkati juga program-program yang berjalan, yang dimana bangsa Indonesia dan dunia sedang berjuang menangani wabah COVID-19. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja di hadapan-Mu. Bapa kami di surga, kiranya Engkau juga mau memberkati di dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam usaha kami, terutama untuk keluarga jemaat GPIB Marturia DKI Jakarta. Engkau berikan keberhasilan dalam kesulitan, masalah-masalah yang kami temui. Kami percaya semua itu akan dilancarkan dan dimudahkan. Bapa, Engkau memberikan kami selalu kekuatan. Engkau memberikan kami perlindungan. Engkau memberikan kami kesabaran. Sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan Kidung Ceria 228 bait 2 dan 3, Tuhan ambil hidupku. Mari kita mendoakan persembahan yang telah terkumpul. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada kesempatan ibadah ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai di dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu atau dimanapun Tuhan akan menunjuk kami melakukan tugas pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam warta sektor sepekan, mari kita ucapkan sama-sama ayat hafalan kita dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 104 yang akan kita ucapkan 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur pasal 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Frianto Situngkir yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik, dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu 15 September 2021. 1. Persiapan presbiter tugas ibadah minggu 19 September 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 20 WIB di gereja. Demikian untuk diketahui. Kedua, diberitahukan kepada jemaat akan dilaksanakan peneguhan Wakil Ketua Pelkat Pelayanan Anak Saudara Edo Christian Samuel Latuheru pada ibadah Minggu 19 September 2021 pukul 9 WIB. Demikian untuk diketahui. Ketiga, pengisi pujian ibadah Minggu 19 September 2021 adalah keluarga sektor 3 dan keluarga sektor 4. Demikian warta singkat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima amanat pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita sambut nyanyian
Kidung Ceria 203 ayat 1 dan 3 berkumandang suara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari Tuhan yang kami telah menyelesaikan ibadah keluarga hari Rabu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah dari satu dan lainnya melalui aplikasi online ini Tuhan. Kiranya berkati saat kami malam hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bisa memulihkan tenaga kami untuk esok hari Tuhan. Kami juga bisa bangun pada pagi hari dengan badan yang sehat dan segar dalam menjalani kami aktivitas untuk esok hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.